Kemudian di bagian yang C, ini judulnya adalah ditekan untuk dikalahkan ya. Jadi mulai dari kosong, kemudian ikhlas, dan kejadian-kejadian yang saya alami gitu ya. Memang saya mengalami hal-hal yang tidak selalu baik, walaupun saya harus tetap bersyukur ada banyak hal yang baik yang saya alami. Tetapi kejadian-kejadian penting ya, yang begitu berbekas dalam diri saya, kejadian-kejadian yang tidak bagus menurut saya, itu benar-benar sebenarnya menekan diri saya. Tekanan-tekanan itu ditujukan untuk mengalahkan saya. Oleh karena itu saya bisa menyadari orang-orang yang mungkin stres ya, jatuh, terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka itu mengalami hal-hal yang mungkin sangat berat dalam hidupnya. Mereka ditekan dan tekanan itu berhasil mengalahkannya. Karena tekanan-tekanan itu memang ditujukan untuk mengalahkan. Tetapi Bapak Ibu, saya memilih untuk menjadi pemenang. Dengan cara apa? Dengan cara kosong dan dengan cara ikhlas, Bapak Ibu ya. Karena ketika kita kosong, sekalipun kita ditekan, kita tidak akan tertekan. Sekalipun kita dicoba untuk dikalahkan, tetapi saya memilih untuk menang. Mungkin dalam kehidupan Anda juga telah mendapatkan challenge dalam kehidupan Anda, tapi pilihan berada di tangan Anda, yaitu Anda mau kosong atau mau isi. Kalau Anda kosong, ya relakan saja, ikhlaskan saja, kosongkan, ya, terima apa adanya. Kalau Anda mau isi, Anda terus melawan dengan apa yang sudah ada dalam pikiran Anda. Kok saya gini ya, seharusnya begini, seharusnya begitu, ada rasa tidak terima. Kosong adalah merupakan satu cara untuk memampukan kita bisa bertahan, untuk memampukan kita bisa menerima, dan untuk memampukan kita bisa menjadi seorang pemenang. Oke, kita akan lanjut di bab 1 ya. Di bab 1 ini saya berbicara mengenai leverage Bapak Ibu ya. Di sini saya menceritakan bahwa menjadi seorang single parent itu tidak mudah ya. Saya mengalami begitu berat, yaitu satu ujian di dalam bidang finansial saya, yaitu saya sangat terpuruk sekali, saya sangat kekurangan, tidak ada penghasilan. Ya, banyak orang memberikan satu kata bijak ya, saya sering baca juga. Di situ dikatakan bahwa lebih baik miskin tetapi hatinya bahagia. Tetapi saya mau katakan, ketika saya miskin dulu, saya tidak bahagia. Mau dibahagiain apapun caranya juga nggak ketemu. Saya nggak bisa bahagia. Setiap hari hidup saya penuh dengan kegelisahan Bapak Ibu. Saya juga menceritakan dalam buku ini bahwa saya memiliki koleksi buku yang sangat banyak karena memang itu hobi saya sejak dari muda ya. Jadi saya kumpulkan terus sampai saat ini juga bukunya banyak banget. Saya senang baca buku dan buku-buku itu memang sangat berguna sekali. Salah satunya adalah saya sangat tertarik dengan buku yang saya beli, yaitu buku NLP, Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu, yaitu cara pikiran ini bekerja itu seperti apa. Nah, itulah yang banyak saya pelajari Bapak Ibu, dan itu sangat berguna sekali sampai hari ini ya. Pembelajaran NLP itu begitu bermanfaat untuk kesuksesan saya. Mulailah saya mencoba untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan keuangan ini dengan mencoba bisnis macam-macam. Saya banyak terjerumus ya di bisnis-bisnis yang tidak benar alias bisnis bodong. Kemudian saya juga mendalami bisnis yang namanya bisnis MLM, multi level marketing ya. Karena memang tujuan saya adalah bebas finansial. Saya pengen dapat duit yang banyak Bapak Ibu ya. Dan kan slogan-slogan MLM seperti itu ya, bisa bebas financial freedom, makanya saya terjun di dunia MLM. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak berhasil di MLM itu ya. Saya tidak mengatakan MLM jelek, cuman sayanya aja saya tidak bisa berhasil di MLM itu. Kemudian saya mulai meleverage diri saya. Saya menambah ilmu dalam diri saya, dan yang saya pilih adalah belajar secara serius mendalami pembelajaran NLP, Neuro Linguistic Programming. Mulai dari praktisioner, kemudian master, kemudian coach, kemudian saya ambil juga sertifikat untuk trainer Bapak Ibu. Leverage adalah daya ungkit, dan daya ungkit yang merubah hidup saya, yaitu daya ungkit yang ada di dalam NLP ini. NLP cukup berperan penting merubah pikiran saya, merubah tindakan-tindakan saya, merubah keputusan-keputusan saya.
sehingga hari ini saya menjadi Yani Cahya seperti sekarang. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu mencintai leverage. Leverage mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, jika Bapak Ibu terjun di dunia forex. Karena di dunia forex ini ada yang namanya leverage ya. Leverage adalah daya ungkit, di mana seorang broker itu memberikan kemudahan kepada para trader untuk bisa trading dengan modal yang tidak terlalu besar, kemudian di leverage seolah-olah modal itu menjadi besar, jadi semacam dana pinjaman gitu, sehingga seharusnya kita nggak bisa trading banyak ya, tetapi dengan leverage ini kita bisa trading dengan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu yang namanya leverage. Memang leverage itu adalah semacam dana pinjaman yang diberikan oleh broker, tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat intisari dari leverage itu sendiri, yaitu ada letaknya pada trading forex. Sebenarnya di luar dari leverage 1:1, 1:100, 1:1000 yang diberikan oleh broker, sebenarnya trading forex itulah leverage. Trading forex merupakan daya ungkit, dan itu bisa saya rasakan. Saya yang pertama kalinya minus, tidak memiliki modal sama sekali, bahkan hutang saya bertumpuk. Dengan adanya leverage yang ada di bisnis trading forex ini, saya melakukan bisnis trading forex, dan trading forex meleverage-nya sehingga hari ini saya bisa hidup berkecukupan, Bapak Ibu. Apa sih leverage yang ada di trading forex? Banyak banget. Secara umum adalah karena trading forex itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, itu leverage, Bapak Ibu. Itu daya ungkit. Tidak ada bisnis yang bisa dilakukan di mana saja ya, kecuali bisnis-bisnis online atau trading forex. Karena trading forex ini adalah bisnis online, jadi dimanapun kita berada kita bisa melakukan bisnis ini. Kalau bisnis secara konvensional kan nggak bisa, Bapak Ibu ya, harus ada tokonya, kita harus ke sana berangkat gitu ya, nggak bisa dilakukan di mana saja. Kemudian leverage yang lain adalah tanpa persaingan, bisa dilakukan 24 jam, menyajikan peluang dua arah, buy bisa profit, sell bisa profit. Kita bisa melakukan penjualan dengan berbagai mata uang sekaligus. Modalnya kecil, tidak perlu tempat khusus, menjadi bos atas diri kita sendiri, nggak perlu diperintah-perintah, nggak perlu kerja sama orang lain. Hal inilah mengapa saya mencintai leverage itu. Mengapa saya mencintai trading forex itu? Karena saya belum menemukan bisnis yang sehebat bisnis trading forex ini. Makanya saya serius di dalamnya. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, kok bisa sukses sedangkan saya gagal? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah serius di bisnis itu seperti saya serius? Ada banyak usaha-usaha yang dulunya Bapak Ibu kelihatannya sukses, kelihatannya rame ya, barangnya laku dibeli orang, tetapi setelah berjalan sekian lama akhirnya sekarang ini kalau kita lihat tokonya jadi sepi ya, akhirnya jadi bangkrut. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnisnya tidak berkembang, bisnis itu tidak berleverage. Coba kita lihat apa sih ciri-ciri dari bisnis berleverage itu. Bisnis online itu adalah bisnis yang berleverage. Kemudian bisnis yang modalnya kecil itu adalah bisnis yang berleverage. Bisnis yang irit waktu dan irit tenaga itu adalah bisnis yang berleverage, dan semua itu ada di forex, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah dedikasi. Dedikasi itu adalah enak nggak enak, karena kita udah komitmen, kita udah terjun di dalamnya, kita mau serius, maka dijalani terus. Karena untuk jalanin sebuah bisnis tentunya pasti ada halangan, ada rintangan, ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, kalau kita hanya mau enak-enaknya saja, jelas kita nggak bisa dong jalanin bisnis itu. Kita perlu dedikasi untuk kita sukses dalam menjalankan sebuah bisnis. Enak nggak enak, kita jalanin terus. Dedikasi itu memerlukan satu pengorbanan, baik pengorbanan uang ya, kita perlu modal, kita perlu uji coba dan lain sebagainya. Kemudian pengorbanan waktu ya, karena kita untuk menuju sukses itu kan butuh perjalanan. Nah, di tengah-tengahnya ketika kita ada halangan tentunya terhambat. Nah, itu butuh waktu yang kita korbankan, butuh tenaga, butuh pikiran, mungkin kita capek juga ya, tapi itulah yang namanya dedikasi.